Cek. Oke, hari ini terima kasih untuk teman-teman ibu panitia yang sudah memberikan satu topik yang ini tantangan bagi usia pribadi. Topik hari ini kita belajar tentang perdamaian yang bersama. Oke, sedikit cerita tentang semua yang dulu sampai hari ini. Siapa yang merasa dia tidak punya masalah? Semua punya masalah. Satu detik lewat saja itu sudah berlalu. Itu yang sudah mengerti. Jadi tidak pernah bilang masalah 10 tahun yang lalu, 11 tahun. Sedetik saja kita lewat itu lalu itu sudah. Oke. Tapi waktu buat materi timbul pertanyaan penting. Lalu saya sedih ada buku yang tulis melupakan masa lalu, berdamai dengan masa lalu. Lalu mulai seperti bertanya pada diri sendiri, apa itu masa lalu? Sampai orang perlu berdamai, sampai orang perlu melupakan. Apakah itu sesuatu yang menakutkan? Apakah itu musuh? Mengerti maksudnya? Karena teman-teman saya bertanya saja. Waktu itu bilang berdamai dengan masa lalu, semua yang berhubungan dengan tidak masa lalu akan muncul. Bahkan ada orang yang menulis buku tentang berdamai dengan masa lalu. Bahkan ada quote yang bagus sekali bahwa kata orang kasih tinggal masa lalu, jangan ingat masa lalu. Tapi saya ingin aku akan belajar. Gue belajar secara pribadi. Dan memang ini berkatku pribadi. Karena gue mengenal. Semoga ini diajarkan teman-teman. Tapi kalau tidak jelas teman-teman selama bisa berbagi. Oke? Gue kasih judul materi hari ini. Berjalan bersama Tuhan melewati masa. Pasti teman-teman akan bilang, kenapa gue pilih judul ini? Nanti terakhir kalau kita akan mengerti kenapa gue pilih judul ini. Apa yang teman-teman bayangkan waktu teman-teman melihat sebuah pohon? Silakan. Bisa berpikir waktu lihat sebuah pohon, apa yang teman-teman pikir tentang pohon? Dan apa yang teman-teman harapkan dari sebuah pohon? Ada orang di sini, ada guru di sini. Karena semester ini di SMP itu ada belajar salah satu. Apa yang ada yang bisa bicara? Waktu teman-teman lihat pohon, saya mau pertanyaan yang pertama. Apa yang teman-teman harapkan dari sebuah pohon? Buah, bertumbuh dan berbuah. Ada lagi? Ada? Menurut teman-teman pohon ini sudah merupakan pohon yang lengkap atau belum? Apa yang masih kurang? Buah. Oke. Waktu teman-teman memikirkan, melihat dan mengapati tentang pohon, unsur yang paling utama dari pohon itu apa? Ya? Ya. Akar. Ada lagi? Unsur yang paling utama dari pohon apa? Itu akar. Kenapa? Pohon tanpa akar pasti mati. Jadi akar itu fondasi yang paling penting untuk apa saja itu. Walaupun ini tentang pohon. Oke? Unsur yang paling penting dari pohon selain akar, ada batang, daun, dan sebagainya. Oke? Akar berfungsi apa? Ya? Ya? Unsur hara. Ya, itu tugas itu untuk cari makanan. Untuk bisa membuat pohon itu bertumbuh. Kalau batang, ya? Dia bisa bikin makanan, kemudian dia menjalankan ke semua yang ada.
Sehingga daun hijau, bulu petang matahari di situ itu seperti ini. Kalau tanpa ada matahari, maka seperti ini. Kemudian yang berikut ada daun, kemudian ada pohon. Apa yang Tuhan Yesus kasih? Pohon akan tumbuh pohon. Pohon hanya batang dan daun itu bukan pohon yang kita harapkan. Ada pohon yang tidak berbuah. Ibu sambil rambutan pohon. Rambutan itu rambutan bijak. Dari kecil mencari dia hutan di tempat yang baru. Tahun lalu dia berbunga banyak sekali. Dia bilang kita bisa berbuah banyak sekali. Tapi dia masih berbuah. Ternyata dia tidak mengalami penyembuhan sempurna. Jadi dia tidak mengalami perkawinan. Jadi dia jadi rambutan laki-laki. Dia berbuah dia dan itu masih kecil sekali. Mana dia tahu dia pasti akan berbuah karena itu rambutan. Jelas pohon yang beda yang teman-teman harapkan tidak hanya akar saja, tidak hanya batang saja, tidak hanya kemudian dia ribu, tapi dia harus menghasilkan buah. Nanti itu yang kita harapkan tidak bisa dipisahkan bagian-bagian ini. Itu satu bagian utuh, tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, apa beda dengan manusia? Manusia terdiri dari apa? Yang bisa jawab itu dia manusia seutuh. Yang saya bisa jawab itu dia cuma iklan saja. Manusia terdiri dari apa? Ya? Bukan saya bilang manusia itu bagian yang apa? Tapi manusia itu terdiri dari tubuh. Tubuh itu apa saja yang ada dalam tubuh manusia? Ya, semua organ yang ada di dalam tubuh manusia. Mulai dari organ yang paling penting, mulai dari organ reproduksi, saraf, kemudian jantung, otak, dan sebagainya. Kemudian yang berikut, jiwa. Orang selalu berpikir, kalau kita bilang bahwa hati itu apa? Hati itu pusat kehidupan dan di situ terpancar kehidupan. Jadi orang selalu bilang dari hati kita, kalau bahasa Indonesia, hati terpancar itu pusat jiwa dan kemudian itu pusat roh kita. Pusat membahas itu kalau dua orang soal jadi kalau ada pertanyaan dari sisi sendiri, bagaimana kita bisa menjadi manusia seperti tubuh jiwa roh yang sebenarnya sebagai anak Tuhan bukan jiwa roh, tapi sebenarnya adalah roh dulu, kemudian jiwa baru tubuh. Kita tubuh jiwa dan roh sama tinggal dan beda dengan teman-teman sering menangis. Kenapa? Yang kita mau dikuasai tubuh kita. Itu membuat banyak anak pun jatuh sekarang. Bahkan jatuh di dalam moralitas, jatuh di dalam hawa kewatan dan sebagainya. Karena kita makan dalam tubuh itu hanya intervensi. Sama seperti pohon tadi tidak bisa dipisahkan antara akar batang dalam berbuah, tubuh ini juga tidak bisa dipisahkan antara tubuh dan organ, jiwa dan roh. Itu penting. Ini langkah awal supaya kita akan masuk lebih dalam. Beda dengan teman-teman dan beda dengan teman-teman sahabat untuk menghadapi yang ada masalah. Mari kita berdoa. Bahwa kami sungguh memuji Engkau di sini. Bahwa Engkau adalah Allah dan Engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh maha. Kasih kita belajar sini tentang apa yang pokok itu bisa berjalan bersama dengan Engkau melalui kesalahan. Terima kasih bahwa hanya ini saat ini bisa berjalan berbeda Tuhan tolong supaya mereka mengalami sesuatu yang baru bersama. Suruh komunikasi karena berkomunikasi kepada yang bersih. Selain mengenai studi kepada orang Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang mulai dia akan perjumpaan dan itu menjadi perjumpaan yang mereka bahwa masa depan
Manusia selama ini dia akan melewati kebiasaan, tapi dia tanpa kecuali masalah. Masalah itu bukan masalah. Yang pertama, teman-teman masalah ini masa sekarang dan masa depan. Tidak ada seorang pun yang bisa bilang Tuhan beta langsung masa depan. Tidak. Itu dia punya skenario sendiri di luar dunia ini. Itu skenario yang mungkin dimasukkan silahkan. Tapi kalau Tuhan di bumi, dia akan melewati masa ini. Tuhan beta sangat tidak suka masa sekarang. Lebih baik mati dari sekarang. Karena masa sekarang ini sangat menentukan. Tuhan beta paling masa masuk masa depan kita pikir bagaimana beta bisa kasih jangan begitu sekarang rencana. Kita lihat masa lalu. 3 masa ini manusia itu masa lalu. Satu hari menjadi tetap berbeda dan otomat secara negara. Masa lalu dia memiliki masa sendiri. Dia memiliki pesona sendiri, manis dan pahit sendiri ada di situ. Dia tidak bisa sambung ke tempat yang lain. Itu masa lalu. Berarti dan beda dan teman-teman ada di situ. Dan menjadi pertanyaan beda dan teman-teman, apa sih yang membuat sampai banyak orang itu sampai hari kemarin tadi pas mau datang di sini baru baju itu. Aku merasa sedang merasa bagaimana mau ajak teman-teman, bagaimana berdamai dengan masalah. Ada apa dengan masalah kita sampai kita berbicara? Apakah itu musuh utama kita? Atau apa? Makanya kita bicara berjalan bersama Tuhan Yesus melewati masa. Ingat teman-teman, masa lalu itu sesuatu yang punya masalah sendiri, pahit dan manisnya sendiri, dan dia punya hal-hal yang khusus sendiri. Dia tidak bisa. Masa sekarang, bisa tahu, karena orang beragama ini dari diri saya. Masa sekarang kita bisa bikin apa saja dari masa sekarang. Kemudian yang berikut masa depan. Masa depan itu punya sesuatu sendiri. Busi akan bahas masa sekarang dan masa depan itu adalah sisi sendiri. Kita akan berbicara lebih khusus tentang masa depan. Itu jadi pertanyaan. Apa itu masa? Masa lalu adalah masa yang sudah kita lewati dengan semua peristiwa yang ada di dalamnya dan tidak akan mungkin diubah. Mengerti? Peristiwa yang terjadi sepanjang kita dan teman-teman hidup tidak bisa diubah. Kemudian yang berikut, karena masa lalu adalah langkah awal menuju masa sekarang dan untuk mencapai masa depan. Kita mulai mengerti ya. Kalau sudah ada masa lalu, kita sudah akan ada masa sekarang. Mengerti? Jadi masa lalu kita mulai sekarang mulai berpikir. Apa masalah? Kalau masalah itu saya ada, tapi sekarang berarti nanti kita akan lebih baik. Jadi masa lalu itu langkah awal untuk betul bisa ada di dalam masa sekarang dan kemudian masa depan. Jadi ketemu masa lalu berada di situ. Iya, masa sekarang. Kemudian masa depan. Tempat berbeda dengan teman-teman. Masa lalu adalah sebuah sekolah kehidupan yang nyata. Ya, itu sesuatu yang nyata. Kemudian tidak mudah untuk dijalani. Beda dengan teman-teman tidak bisa menjalani masa lalu orang tua, tidak bisa menjalani masa lalu orang. Tetapi itu adalah tempat di mana Tuhan secara khusus memberikan itu untuk beda dan teman. Ingat, secara khusus diberikan untuk beda dan teman. Nanti kita akan lihat ada apa. Kemudian di masa ini adalah masa yang terbaik dalam kehidupan manusia. Karena ini adalah tempat pembentukan watak dan karakter kita untuk maksud yang berikut. Semakin kita menemukan masa lalu itu ada tujuan yang luar biasa. Tempat di mana kita teman-teman dibentuk karakternya, tempat di mana kita teman-teman dibentuk wataknya untuk tujuan, yaitu tujuan yang berikut. Untuk tujuan masa lalu hanya bisa dikenal dan dipelajari
semua manusia pasti punya masa lalu yang buruk maupun baik. Namun masa lalu memiliki hal istimewa yang sangat berpengaruh terhadap masa kini dan masa depan. Di belakang bisa baca, bisa lihat. Ingat teman-teman, masa lalu itu memiliki sesuatu yang istimewa. Waktu gue bikin materi ini, karena gue orang masa lalu, gue semua merusak atau memberikan image yang negatif tentang masa lalu. Karena masa lalu belum pada teman-teman. Kalau sampai hari ini teman-teman menganggap negatif semua masa lalu teman-teman, kalau tenang. Dan kemudian kita berdua tanpa yang buruk atau yang baik terjadi di dalam masa lalu kita, teman-teman kita sekarang hari ini, betul? Kita harus mengalami sangat berpengaruh dan yang paling luas luar biasa memiliki hal istimewa yang lebih luar biasa. Ketika ini selesai lalu mulai berpikir apa sih beta itu di masa lalu ini beta teman-teman dan kita semua kita adalah mahakarya masa lalu, mahakarya sang Allah yang menciptakan beta. Karena Allah sang menciptakan beta teman masa depan. Tapi di masa lalu kita waktu kita lahir dari orang tua itu mahakarya Allah didesain Allah secara khusus. Bukan pada contoh manapun, tetapi Allah sendiri yang menjadi pusat supaya kita dan teman-teman ada di dunia. Oke? Pasti nanti kita lihat ke belakang teman-teman bukan betapa pahit di masa lalu kita, tapi kita ini maha Allah, ciptaan Allah yang paling biasa. Sampai di sini cukup tampak. Bikin materi ini jam 12 di kantor beberapa hari. Buku bos datang ke yang terbagus sekali. Iya, kita sedang mau membuat film itu. Bagus sekali ya. Lalu ada satu bagian yang tadi jurnal. Lalu kemudian ya kadang-kadang masalah menjadi kurang beda dan semua. Kalau apa yang terjadi? Baik atau sebaik masalah itu sulit itu sebagaimana. Dia bilang, oh ya, itu bagus. Laptop ini dia tiba-tiba minta sesuatu yang sederhana. Aku pikir, gue harus jam 12 malam. Dia seperti rusak. Lalu dia muncul informasi BitLocker backup key. Ini boleh banget masalahnya. Tapi Tuhan membawa aku jadi. Tadi pagi baru jadi. Dia bilang, sesuatu yang terus tapi tidak kira-kira dari Tuhan dan pun dari Tuhan bisa katakan apa yang berbeda. Tuhan akan kasih pikiran yang tajam bagi John untuk bisa membangun dan bukan bisa mungkin yang berikut ini kenyataan yang adalah banyak hidupnya di saat itu, namun pikirannya masih tertinggal di salah. Kadang-kadang bersama kecuali ada hal khusus. Biasanya waktu orang mengalami perjalanan hidupnya, biasanya orang hal khusus itu kalau terjadi dalam hidupnya itu kalau ada luka. Ada sesuatu orang-orang yang paling dia sayangi pergi meninggalkan dia dan itu bekasnya sangat ada kebencian, kemarahan, ada tidak suka karena perlakuan kepada diri kita secara verbal dengan kata-kata maupun non-verbal, sikap, tingkah laku dan sebagainya. Kadang waktu orang mengalami itu di dalam hidupnya teman-teman, dia semua menerima kenyataan sehingga waktu dia di masa kini dia kadang-kadang akan kembali juga ke masa lalu. Dia bisa selalu kembali. Atau dia kadang-kadang pertanyaan itu mulai ke sini. Kalau di dalam orang-orang yang berhubungan dengan pemilihan konsep, orang bisa balik masa lalu dia ke masa lalu akan mengingat hal itu silakan boleh saja. Tapi tidak boleh menetap terlalu lama di sini. Kenapa? Dia tidak akan pernah keluar dari luka atau berlalu negatif. Kalau kita berikut, ada pula orang yang hidupnya di
masa kini, namun pikirannya sudah berlalu terlalu jauh hingga ke masa depan. Dia overthinking, atau dia orang yang punya rencana. Maka kadang-kadang dia kira-kira istilah menghayal untuk hal-hal yang belum pernah terjadi. Kalau kita mau merencanakan segala masalah, tapi kalau kita akan seperti ini. Karena apa? Karena dibentuk dari masa lalu. Nanti kita akan lihat, oh detail kenapa kita begini. Kemudian yang berikut, ada juga orang yang hidup dan pikirannya berada pada masa kini, bukan masa lalu ataupun masa depan. Orang itu poin. Oh ya, kita harus begini, kita harus begini. Dia sering pikir apa yang terjadi di masa lalu. Dia juga sering pikir apa yang akan terjadi di masa depan. Yang penting kita jangan di masa ini. Dia selalu poin apa saja yang dia selalu melakukan itu dengan baik. Tetapi kadang-kadang dia itu orang yang berpikir tentang dirinya sendiri. Dia merasa diri saya, dia merasa diri mampu, ada sebuah orang lain, ada sebuah masalah dan sebagainya. Padahal kita perlu masa lalu memiliki sisi positif dan negatif, dan sangat tergantung cara kita mengelola. Negatif dan positif itu ada, tapi kita perlu bijak untuk mengelola itu. Sampai yang pernah posisi seperti itu waktu terjadi sesuatu yang tidak. Ada yang pernah. Ada yang pernah begini sampai berapa tempo, sampai begini. Ada yang sampai begini, ada yang sampai begini, ada yang sampai begini. Ada. Itu ekspresi yang wajar. Ekspresi yang kurang wajar adalah melakukan itu di pinggir jembatan. Itu sangat tidak wajar. Dilarang lakukan itu di jembatan merah. Berita beberapa minggu lalu ada kalau di Kalimantan ada satu ustaz mengadakan ruqyah, pembersihan dari roh di atas jembatan. Kenapa? Dari tahun 2024 ini ada sekitar 14 orang yang bunuh diri di sini gara-gara kata. Dan masih banyak gara-gara yang lain. Gua harapkan kalau ini terjadi kita jangan di CIP. Nanti CIP nanti film. Gara-gara ini kita harus coba. Oke? Ya cukup kita menggambar saja. Semua orang lain tahu. Ya kalau teman dekat tahu ya sudah. Kalau boleh seperti apa? Silakan. Masa lalu pertama musuh ini. Ingat teman-teman. Sehingga kita perlu berdamai dengannya. Karena masa lalu adalah bagian dari hidup kita. Tetapi ada beberapa aspek yang membuat masa lalu bisa menjadi tembok pemisah, maka membuat orang akan berhenti untuk menjalani hidupnya. JP. Kalau ini jangan JP itu bisa akan kuat terus. Jadi teman-teman, dia bisa berhenti menjalani hidup karena dia ada masa lalu. Itu sesuatu yang sangat beberapa masa. Jika yang pertama, jika masa lalu itu kita mulai sesuatu. Yang pertama, ini secara terbaik apa yang kita lakukan. Entah itu orang tua kita, teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, membuat semua orang menjadi buruk jika saya menjalani hidup saya. Jadi kira-kira kalimat ini bilang kalau beta ada di sini semua buruk, mengerti? Ya betul. Saya membuat masalah. Itu bisa terjadi. Baik secara verbal. Saya orang yang tidak berkata. Kalau itu terjadi di luar saya rasa sudah ada hal lain. Kemudian yang berikut, saya berkomparas, masih bikin sesuatu yang panas. Kemudian yang berikut, saya tidak akan berhasil. Seperti kalian, kalau ada orang di sebelah rumah yang lupa akan berhasil,
Saya tidak lebih baik dengan saudara. Orang itu membanding-bandingkan diri kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Bodoh, dasar bodoh, seperti apa dan sebagainya. Seumur hidup dengan slogan saya tidak akan. Teman-teman, waktu itu terjadi dengan hidup kita dan teman-teman, kita akan membawa slogan ini cantik dalam kehidupan kita seumur hidup. Bahwa beta orang yang paling sehat, di mana beta berkacau. Ya, kalau beta bisa somasi, pokoknya apa saja, beta pasti sedikit. Akibat apa? Dia akan berdiri, dia akan takut bergaul, dia tidak akan berdiri samping, dia hanya fokus pada diri sendiri. Maksudnya, dia akan lebih banyak menutup diri daripada mau melakukan sesuatu seperti itu. Kemudian yang berikut, dia takut berbuat salah, dia takut itu orang yang paling baik dalam menyimpan sampah. Kemudian menyenangkan hati orang lain walaupun harus sendiri. Masa lalu dia membuat dia bilang, saudara, daripada orang bilang beta gini, dia bilang aku beta bikin sendiri. Karena beta sendiri yang ikut sendiri. Ya, dia orang bahagia yang bikin kita membahagiakan orang lain. Bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Itu yang terjadi di masa ini. Sudahlah, jadi sebahagia itu. Itu orang itu seperti itu yang terjadi. Sebenarnya ada banyak hal, tapi ya karena kita punya waktu terbatas, terus apa yang terjadi dengan hal ini? Kedua orang ini, waktu dia dijalan, itu akan sangat luar biasa. Itu tipe ini, tahu ini, dia akan rela mengorbankan nyawa, yang penting dia bisa menahan orang lain. Ini tipe orang ini, dia rela jadi apa saja yang penting orang-orang itu bahagia. Padahal dia lupa, Allah menciptakan dia segala dan semua dari Allah supaya dia bahagia, bukan membahagiakan orang lain. Teman-teman bilang, ada keahlian orang di sini, teman-teman. Maka rela untuk mencari segala-galanya hanya untuk melihat orang lain itu yang menderita. Kalau itu panggilan seperti Paulus, karena tujuannya jelas. Itu tipe orang yang sudah kita siap. Yang penting kita bersaudara, kita kakak, kita adik, bahagia. Itu tipe-tipe kalau kita dijawab. Sungguh-sungguh rela berkorban untuk orang lain. Dengan tujuan yang jelas, bukan tujuan yang tidak jelas. Berikut, kira-kira gambar ini artinya masalah yang bagaimana? Masalah lalu. Saya adalah orang yang paling besar. Kalau masalah itu sering kita dengar. Saya adalah kebanggaan orang tua saya. Jika saya salah, saya tidak ini anak saya. Apa saja yang saya paham, yang saya mau pasti akan diberikan. Ini anak-anak yang berbiasa. Saya didukung dalam apa-apa saja. Hari ini HP saya rusak, mama, apa? Kita HP rusak. Kenapa rusak? Berasa rusak. Mau gaya HP dulu, kasih ini. Apa? Kita tolong rusak. Kita akan rusak. Mau kasih laporan. Apa saja diberikan. Saya berusaha hati dan akan sekali. Saya. Yang menjadi masalah bagi dia, seperti itu begini, saya harus didampingi dan tidak bisa susah. Orang tipe ini, dia akan selalu tidak bisa tanpa AC, yang bisa diperlakukan kasar, harus bersih, harus banyak hal yang itu sangat apa? Ternyata masalah yang baik dan masalah yang buruk sama-sama tidak dapat yang ada baik dan juga dapat tidak baik. Jadi jangan berpikir bersuka cita dengan masalah kita yang benar atau yang baik.
pasangan itu. Kalau tanpa Yesus kita tidak akan menemukan pasangan untuk menjalani hidup seperti itu. Akibat ini yang terjadi. Karena masalah dia yang membuat dia bahagia, dia akan menjadi orang yang kaya. Dia akan sangat bergaul, sangat terus. Dia bisa, kadang-kadang berlebihan. Ya, aku saya bilang sama-sama ya, kalau saya itu mulai kalau ada dia masyarakat dia, itu Tuhan fokus adalah untuk diri sendiri. Maksudnya itu selalu dia beritahu untuk hal-hal yang wow. Kemudian dia berkata, harus punya pusat penafsir. Kalau saya lihat dia, sudah makanya dunia itu hancur. Jadi kalau betul-betul langsung sudah lihat sudah dunia hancur. Karena dia sudah didorong. Jadi datang pun bisa sampai. John, kalau John saya ada John, lawan di sini selamat itu. Dia sudah ada di depan. Kemudian kecewa kalau ada. Itu akan berkepanjangan. Kenapa? Karena dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah gagal selama dia masa lalunya akan terlalu bahagia. Yang dia bisa lakukan, dia dapat cerita semua hal yang ada. Kemudian dia takut ditolak orang itu. Bagaimana kalau dia ini? Kalau orang ini waktu dia dicapai oleh Tuhan akan sangat luar biasa. Dia itu pikir permata. Tahu permata? Semakin orang mengagungkan permata itu, semakin bahagia dia dan semakin orang itu bahagia. Kalau dia sungguh-sungguh dan sempurna, dia akan sangat membahagiakan orang lain. Apalagi kalau dia dibahagiakan. Permata lihat saya langsung apa ya, seperti saya mau lepas, dia langsung sudah bisa gitu langsung. Kita tahu kita mau lihat sih, apalagi bahasa. Sampai sini cukup akan ada pertanyaan. Sekarang kita lihat dari sisi apa. Nanti buat teman-teman kerja sedikit ada kelas nanti. Nanti kita akan lihat masa lalu dari sisi apa. Tadi sisi pengetahuan, sisi perkataan orang, sisi macam-macam. Dan itu sisi ini. Sekarang kita lihat masa lalu dari sisi apa. Oke, kita lihat Yesaya 43 sampai 19. Kalau teman-teman baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Dan bangsa Israel ingin membawa masa lalu itu berjalan bersama Tuhan. Bahwa dia Allah yang ada dari pembuangan itu, membawa kekayaan harta dari pembuangan itu, dan sebagainya manis-manis sampai itu membawa. Waktu dia berjalan untuk melewati masa ini untuk menuju masa depan. Apa yang Tuhan ini? Jangan ingat-ingat hal yang mulai. Jangan perhatikan hal-hal dari zaman berubah. Apa yang Tuhan janji? Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah terjadi. Pertanyaan kritis bagi kita dan teman-teman. Sengaja yang baru di dalam hidup kita dan teman-teman. Jika kita dan teman-teman masih menyimpan yang baru, teman-teman sendiri tidak ada beda dan teman-teman mendapat air di dalam tempat yang segar yang baru. Kalau teman-teman semua yang baru, akan tambah saja betul sekali. Tapi kalau saya tahu itu sudah jadi yang diangkat, support membukakan selalu ada yang tidak baik terhadap sesuatu yang bermanfaat. Karena Tuhan mau membuat
itu setiap hari kita teman-teman harus bertemu dengan Kristus. Kalau kita baru jadi benih, kita pastikan kita ya sudah mulai ada akar satu akar dua. Tapi kalau kita sudah menjadi pohon yang muda, ya berarti setiap hari kita harus pastikan kita ada tunas. Jika kita sudah menjadi pohon yang paling besar, paling tidak kita harus ada tambah daun dan sebagainya sampai ujung kita harus menghasilkan. Prinsipnya itu dengan harus pastikan setiap hari kita sedang bertumbuh kepada Tuhan. Ini Pak, sekarang sedang belajar bangsa. Karena bangsa itu sangat menarik. Itu sekarang pasal 17, tapi ini belum belajar pasal 17. Pasal 16, pasal 17, dan itu banyak sekali datang pengetahuan dan semua hal yang baik di sini menolong usaha. Kenapa? Wah, harus seperti itu. Karena ini terlalu luar biasa sekali. Kalau seperti itu luar biasa. Karena ada yang lain yang bertumbuh di sekitar kita. Malu teman-teman sama. Ya, fokus. Ya, ini bukan Paulus. Ini sama. Kita akan belajar dari satu tokoh yang paling bosan di mana tokoh dan dia ini salah satu tokoh yang kita bisa belajar tentang masalah. Timotius 1:13. Itu dia ini tentang hidupnya, karakternya, tingkah lakunya, sifatnya, teman-teman bisa tulis. Kalau ada daftar beberapa hal dari kehidupan Paulus. Masalah Paulus dia itu apa? Suku Benjamin. Dia ibarat asli. Orang Farisi taat kepada Torah, disiplin beribadah, tidak bercacat dalam Torah. Tapi di Timotius 1:13 dia bilang dia memuji, dia pengalaman dan dia garis, dia beribadah. Sedangkan sampai di sini dia orang yang sangat taat. Orang suku Ibrani asli sangat taat kepada Torah. Dia keluar Torah itu sedangkan ini. Saya ikut Torah, ini akan terjadi. Ini karakter dia. Dia pemimpin yang sangat luar biasa. Dia tegas. Dia militer. Militer itu sangat berhubungan dengan kemiliteran. Jadi orang yang disiplin, orang yang siap pada waktu saja. Kemudian dia punya tujuan jelas. Dia tidak mempunyai dengan salah. Karena dia paling ganas waktu dia mengikut Yesus. Karena apa? Karena pengikut Yesus tidak taat kepada Torah. Dan dia merasa itu kebenaran. Dia cari dengan diri. Itu Paulus, itu Saulus. Kemudian dia berisi sana. Dia tidak terbuka. Teman-teman yang tadi bilang tugas ini, teman-teman bisa mencatat di dalam hati teman-teman sekarang jauh tulis. Catat saja apa masalah yang teman-teman dan masalah itu menghasilkan karakter seperti apa. Masalah kita itu akan membentuk karakter. Ini selalu saya bilang, dia belum menjadi Paulus. Kira-kira apa yang terjadi dengan kehidupan beta dan teman-teman waktu kita mau bertemu dengan Yesus? Teman-teman perlu catat. Lalu yang berikut, waktu dia ketemu dengan Yesus, ini yang beda. Tetapi apa yang dapat merupakan keuntungan bagiku sekarang menganggap bukan Kristus. Keuntungan bagiku. Keuntungan bagiku. Dia seorang yang sangat taat kepada Torah. Itu keuntungan bagi dia. Karena dia merasa bahwa dia taat kepada Torah, Allah mengasihi dia. Tapi itu sesuatu yang keliru. Dan dia menganggap itu. Kemudian yang untung bagi dia itu orang Ibrani asli
sekali. Jadi kalau lo mau bikin sesuatu, maka anggota itu dikasih militer, dikasih orang-orang bersenjata untuk bisa melindungi gereja dan sebagainya itu dari Tuhan. Dan itu bisa membantu, sehingga mereka takut lain menyelamatkan mereka. Jadi waktu dia berbalik untuk mengerti Kristus, dosa itu, tapi waktu dia bersaksi dan dia orang berani, dia melakukan Tuhan ini lebih berani. Seperti itu. Dan dia mengatakan itu bukan keuntungan berbeda dengan orang. Dia tidak keuntungan, tapi dia mengatakan itu dulu karena pengalaman dengan Kristus. Yang berikut, orang sesuatu atau di dalam pengalaman Kristus Tuhan, dia daripada semua luar biasa. Apa yang paling mulia selain Kristus Tuhan? Dari semua yang kita lakukan, dari semua yang kita lakukan, dari rasa sakit, kepahitan di dalam hidup kita, kebahagiaan luar biasa apa? Yesus jauh lebih mulia seperti itu, supaya dia mengikuti Kristus. Kemudian yang berikut, dan dalam dia bukan karena kebenaran sendiri, karena menanggung orang melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Yesus Kristus. Ya, karena kebenaran Kristus. Teman-teman, beta harus pastikan bahwa beta dan teman-teman meninggalkan sesuatu yang tidak benar itu karena Kristus, bukan karena teman-teman. Kalau kita tahu itu salah, kenapa kita harus harus mendorong orang-orang untuk meninggalkan itu? Boleh, di dalam pikiran itu salah, tapi di dalam pikiran dia belum tentu itu salah. Itu sangat menarik. Lu bilang ke dia, Laura, jam 8 makan. Iya Pak, kata iya yang itu kebenaran. Kemudian hasil akhir dari kebenaran itu adalah dia harus ikut seperti apa yang dia bilang. Iya, mengerti? Tapi toh dia lakukan seperti dia. Lalu bertanya dia, kenapa sampai seperti itu? Karena dia belum mau makan. Iya, jam 8 harus makan. Iya. Kenapa belum makan? Karena belum mau makan. Itu daripada kita belum mau makan. Kenapa? Karena kalau kita dan teman-teman tidak menemukan bahwa perintah itu dari Tuhan, kita akan seperti Joel, punya banyak dalil dan alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang penting bagi Tuhan dan biasanya itu dari masa lalu. Berarti kalau kita belum merasa Kristus, kalau kita bilang itu bukan karena Kristus yang kedua, Paulus sebenarnya ketemu dengan Yesus. Oke, lalu teman-teman, setelah dia ketemu dengan Yesus, apa yang saya ada di dalam dia menjadi perubahan itu? Kan karakternya tetap sama, apakah ada hal yang tidak ada lagi dalam dia? Masalah itu bukan ada masalah. Waktu dia ketemu dengan Yesus, apa yang sudah tidak ada di dalam dia? Dia tetap suku Benjamin atau tidak? Suku Sorgani. Aku pikir dia punya suku Sorgani. Kemudian dia tetap jadi orang berada. Dia tetap orang Farisi. Dia tetap taat kepada Taurat. Ya, dia taat kepada Taurat. Karena Taurat itu bagian dari firman Allah. Kemudian dia disiplin beribadah. Jelas? Tidak bercacat dalam Taurat. Penghujat, penganiaya, terus bengis, tidak, jelas. Dia sudah tidak fokus lagi, dia tidak penganiaya dan dia tidak bengis. Catatan pribadi bagi dia tidak tahu. Apapun masalah itu, waktu itu di tangan Tuhan akan menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Yang itu masa lalu sudah
Dia tetap militan atau disiplin? Ya? Tahu dari mana? Dia sebenarnya tahu dia pertimbangan. Sebagian besar perjanjian baru ditulis oleh siapa? Oleh Paulus. Dia sangat disiplin, dia karena paling utama dia cari orang Israel di kemana dia cari. Karena dia paling disiplin dalam hal itu, dia catat semua hal. Dan itu pengalaman pribadi. Dan Allah memakai itu untuk menjadi orang yang mengubah bangsa Yahudi, maka juga bangsa Yahudi. Dan hampir separuh Alkitab ditulis oleh Paulus. Karena bukan masalahnya baru, tapi justru masalahnya dicari sangat beristirahat, teman-teman. Kemudian yang kedua, dia tujuan jelas tidak memiliki yang salah. Karena itu dia tidak memiliki yang salah-salah saja. Dia setia tetap dia pendirian tetap menulis dan jahat. Dia tetap mati di sana. Justru itu Tuhan cari orang seperti Paulus. Coba teman-teman bayangkan dari semua penulis kitab yang lain. Saya pernah turun lagi Paulus. Waktu dia ketemu dengan Yesus di Damsyik, dia punya grafik itu seperti itu, teman-teman. Grafik dia naik terus sampai puncak, bahkan sampai dia mati dengan cara apa? Sampai mati, teman-teman. Dia itu lurus dan belajar terus hidup. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, turun naik. Tapi dia itu stabil, bahkan cenderung. Kenapa? Karena hidup diubahkan oleh Yesus. Karena apa? Masa lalu yang pahit dia kasih kepada Yesus, supaya dia menjadi sesuatu yang jauh besar dari masa lalu yang pahit itu. Pertama kali waktu dia mau mencuri teman-teman, orang ini yang ketemu, orang ini yang ngomongkan ini teman-teman. Mati. Dia menghadapkan, dia datang dia sekitar, di penjara dia sekitar, dipukul dia sekitar. Itu masalah ini kalau dipakai oleh Tuhan Yesus. Begitu saja. Allah tidak pernah mempermasalahkan apapun masalah Anda dan saya. Yang pun dari itu akan menjadikan hati Allah. Pertanyaan, apakah Anda mau menerima dia dan siap dipakai untuk kemuliaan Dia? Jangan kita berhitung berapa lama dia datang dan sudah berhitung. Pertama kali kita memutuskan untuk percaya kepada Yesus, apa yang kita lakukan? Waktu kita sebagai orang DPR pertama kali ikut kaderisasi dan kemudian diproklamirkan, waktu kita komitmen apa? Dia dari teman-teman, Tuhan kita mau memikul salib, selesai proses itu hilang dari peredaran. Jahat sama terjahat, yang baik sama terbaik dan sebenarnya. Momen-momen itu teman-teman, momen yang sangat berharga yang tidak bisa dibuat. Bukan sebuah orang dengan teman-teman ada di dalam Tuhan, tapi sudah ada yang melakukan. Mungkin seharusnya bagian dari komitmen kita dan teman-teman yang seharusnya kita sebenarnya kalau kita tetap bilang sama kita sampai. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Dia adalah ciptaan yang lama sudah berlalu, sebelum baru sudah. Bagaimana? Supaya dia dan teman-teman bisa tetap di dalam Tuhan dan masa lalu kita dan teman-teman tidak menjadi sesuatu yang membuat dia dan teman-teman itu pondasi. Ada di dalam Kristus. Tidak ada yang lain untuk hidup melewati masa lalu dengan Kristus. Kita harus mengalami hidup yang baru dengan Kristus. Dan itu fondasi tidak bisa. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku dapat melakukan, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah didoakan
berlari-lari, bukan sudapan, tapi cari terus. Itu jangan puas dengan sesuatu yang kamu harus lakukan. Yang totalitas. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bahkan ada bagian firman Tuhan yang bilang, Tuhan, aku sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G untukmu. Tapi kenapa aku tidak mengenal kamu? Yang Tuhan lakukan bagi kita adalah fokus, ketentuan, dan totalitas untuk Tuhan. Orang yang suka football, yang suka bola kaki paling mengerti apa itu total football. Mengerti? Mulai dari berkawan sampai di ujung gawang lawan itu, dosen pernah menurunkan ritme. Orang mulai dari berkawan, mulai dari back sampai di dalam punya ritme yang sama. Itu total football. Demikian juga itu kita harus memiliki ritme yang sama. Kalau kita berbicara di sini, tidak boleh ada kata tidak. Kenapa? Karena Yesus ini. Ini tidak boleh. Kita bukan berkuasa Tuhan. Kita bukan musuh-musuh. Kalau kita bisa, ada yang saja. Subhanallah. Kecuali siapa yang sama nama ini? Iya. Ya, Elia yang sama. Kan? Ya, itu saja. Sehingga yang perlu. Kalau ada yang bawa semua ini, sudah mulai berjalan sekarang pindah planet. Oke. Tidak ada orang yang bisa mengubah masalah, tetapi semua orang bisa mengubah masalah. Ini bukan ada kuat dari orang desa itu jadi masalah di sini Tuhan. Jelas ya, mau mengambilkan itu. Kata saya bisa mengubah masalah, tapi setiap kata bisa mengubah masalah. Nanti pertanyaan, kenapa harus ada kata mengubah? Ya, kenapa harus ada mengubah?
Karena masa lalu bukan bersama dengan masa depan memang, tapi dia hanya sampai di leher saja. Dia sampai lanjut di atas dunia. Tapi kalau dari Tuhan, harus berbudi dan akhirat, yang pasti. Jadi kalau saya Tuhan, mari kita. Ini sudah beberapa. Oke, pohon tadi. Buat kita menemukan seperti ini. Akar itu masalahnya. Dari mana dia terdapat asal? Lahir dibesarkan, pahit, manis, itu sebenarnya mau tambah apa di antara itu bagus kesempatan. Tapi karena kalian adalah orang-orang yang biasa, manis, pahit semua kita alami di sini. Ini asal kita lahir di sini. Kemudian itu masa kini pohon daun sebenarnya itu bisa. Kemudian buah itu adalah tujuan yang kita pertama capai, yaitu masa depan. Masa lalu harus diakui. Apa yang kita sudah lakukan dengan masa lalu? Masa lalu harus diakui dan diterima. Jika kita semua ingin berjalan di masa kini untuk mencapai tujuan di masa depan. Masa lalu memiliki masa sendiri dan tidak bisa menjadikan patokan karena itu sudah berlalu. Karena masa kini dan masa depan kita adalah bersama Yesus. Mengerti maksudnya? Ada orang yang bilang kalian itu orang pandai, cek waktu teman-teman tidak masa lalu. Silakan. Terlalu lama itu tidak akan pernah bisa maju berbicara. Yang kita butuhkan adalah Yesus. Fondasi waktu totalitas. Yesus itu penting. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga ini menjadikan untuk kita semua bahwa Tuhan sedang menanti kita dan teman-teman sekarang. Masa ini Dia sedang menanti kita dan teman-teman seperti tiap awal dan tiap hari. Dan Dia sedang menanti di masa ini. Pertanyaan, kita mau berjalan di dalam jalan ini atau kita mau pilih jalan yang lain? Mau mulai itu bukan yang maksudnya, tetapi akhir dari semua perjalanan itu yang sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami memuji Engkau dan bersyukur bahwa sungguh kami adalah korban masalah, maha kaya masalah, di sana masalah. Kami tahu Engkau sedang bersama-sama kita, sudah melewati masalah itu. Dan akan berjalan bersama-sama dengan kami semua di masa sekarang. Dan Engkau juga sedang melakukan di dalam masa depan. Ini bukan orang-orang dosa. Kami tahu ada banyak harapan mungkin akan masih simpan sampai hari ini. Engkau yang bisa, Engkau sanggup untuk memberi. Jika sampai siang ini belum ada satu orang yang menyadari atau sampai siang ini dari teman-teman ini belum menjadikan Engkau sebagai fondasi diri. Karena untuk bisa berjalan melewati masa lalu yang baik tidak waktu itu, kami harus bersama-sama. Jika siang ini tidak masih menutup hati, bukan supaya mereka menjadi ciptaan yang baru. Dan Engkau berkata, tetapi semua orang yang mengenai diberikan kuasa untuk menjadi, yaitu mereka yang percaya. Diberkati oleh Yesus. Bahwa kami semua Tuhan, biarlah kami terus melakukan semua hal yang kami alami dalam hidup ini. Kami akan melihat masa kini, melihat tempat di mana kami mengevaluasi, mengoreksi apa yang terjadi yang tidak benar, tidak berkenan kepada Engkau bersama. Berbahagia hidup dan berjalan bersama-sama. Kasih untuk waktu ini, kasih untuk hati teman-teman ini. Nanti mereka di dalam hidup dan kasih. Sisa waktu kita dalam tanganmu, berjalan kepada untuk seluruh-seluruh yang oleh Tuhan. Tapi jalan Tuhan selama-lamanya.
Menahan